memperkenalkan diri. Nama Sutradila Meilinda, NPM 18210007, Program Studi Pendidikan Ekonomi, DPL Triani Ratnawuri, MPD. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai bab 1, akuntansi sebagai sistem informasi, indikator pembelajaran. F. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi. G. Bidang-bidang akuntansi. H. Profesi akuntansi dan etikanya. F. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Dalam buku pengantar akuntansi buku 2 Weigen 2013 terdapat 4 macam asumsi dalam akuntansi, yaitu asumsi satuan uang, monetary unit assumption, asumsi entitas ekonomi, economic entity assumption, asumsi kelangsungan usaha, going concern assumption, dan asumsi periode waktu, time period assumption. 1. Asumsi satuan uang, monetary unit assumption. Asumsi satuan uang atau monetary unit assumption menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Kedua, asumsi entitas ekonomi, economic entity assumption. Asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption menyatakan bahwa aktivitas entitas akan dibedakan menjadi dua, yaitu entitas pemilik dan entitas ekonomi lainnya. Asumsi entitas ekonomi dalam hubungannya dengan suatu perusahaan bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. 3. Asumsi kelangsungan usaha, going concern assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan akan terus berdiri. Dengan adanya anggapan ini, maka perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. Yang keempat, asumsi periode waktu, time period assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomi suatu bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan. G. Bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi dalam buku dasar-dasar akuntansi jilid 1 Jusuf 2012 terdiri atas dua jenis, yaitu akuntansi publik dan akuntansi internal. Yang pertama, akuntansi publik terdiri dari dua macam, yaitu auditing dan akuntansi perpajakan. Yang kedua, akuntansi internal atau perusahaan atau manajemen terdiri dari 4 macam, yaitu akuntansi biaya, akuntansi anggaran, perencanaan sistem informasi, dan audit internal. H. Profesi akuntansi dan etikanya. 1. Jenis-jenis profesi akuntan. Akuntansi terdiri atas dua bidang, yaitu bidang akuntansi publik dan bidang akuntansi internal. Berdasarkan bidangnya, akuntan yang dibutuhkan juga terdiri atas dua macam, yaitu akuntan publik dan akuntan manajemen. A. Akuntan publik. Menurut buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia buku 1 RIF DDK 2013, akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan imbalan atau honor. B. Akuntan manajemen. Akuntan manajemen merupakan akuntan yang memberikan jasa untuk suatu organisasi, baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. 2. Etika profesi akuntan. Etika menurut buku Etika Lingkungan Hidup Keraf 2010-15 adalah pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik. Pengertian etika di atas menjelaskan bahwa dalam bertindak, seorang akuntan harus memperhatikan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kode etik profesi akuntan ini akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Etika profesi akuntan tidak hanya sebatas berbuat sesuai dengan yang tertulis dalam kode etik. Hal yang terpenting bagi seorang akuntan adalah berbuat jujur untuk memegang komitmennya.